Halo guys, di sini saya akan berikan salah satu contoh dari teknologi informasi dan multimedia dari tutorial pemakaian aplikasi Lazada baik dari pembelian maupun penjualan. Oke, kita melangkah pada tampilan beranda aplikasi tersebut. Di sini kita bisa lihat barang-barang yang ada dalam tampilan beranda itu. Untuk pembelian barang apapun itu kita bisa pilih, baik dari pakaian, alat-alat make up, alat dapur, jilbab, serta barang-barang yang ingin kita beli. Adapun itu, kita bisa memilih atau mencari barang yang ingin kita beli. Contoh yang saya akan tunjuk adalah gamis. Nah, setelah itu di sini akan muncul beberapa gamis, baik dari gamis polos, gamis yang bermotif, hingga gamis yang cocok untuk kita pakai ke pesta. Kita tinggal melihat atau memilih gamis apa yang cocok untuk kita. Nah, di sini saya akan memberikan contoh salah satu top sales gamis atau dress. Sebelum itu, kita perlu melihat ulasan-ulasan atau rating dari pembelian dari si dress tersebut. Nah, setelah kita melihat dari ranting atau ulasan para pembeli, hal yang perlu kita atau langkah yang selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah tambah ke troli dan lakukan pemilihan warna pada pakaian serta ukuran yang sesuai dengan ukuran kita. Sebelum itu, kita perlu melihat deskripsi yang ada pada toko itu sehingga kita bisa lihat dari lebar dada hingga panjang serta maksimal BB yang cocok untuk dress tersebut. Agar kita tidak mengalami kerugian pada pembelian barang itu, hal yang perlu kita lakukan adalah membeli barang lebih dari satu. Karena jika kita membeli barang hanya satu, maka kita akan rugi pada ongkos kirimnya. Bahkan, kadang barang lebih murah dibanding ongkos kirim tersebut. Nah, maka kita perlu berikan lebih dari satu barang, agar ongkos kirim tersebut seimbang dengan apa yang kita beli. Adapun prosedur kerjanya mirip dengan pembelian pertama, itu pilihan warna dulu, baru ukuran, terus tambah ke troli. Selanjutnya kita ke halaman troli. Di sini kita bisa lihat barang yang telah kita masukkan ke troli, yang dress dan gamis. Untuk itu kita perlu menekan menekan atau menceklis kedua barang tersebut. Setelah itu akan muncul seperti ini, shipping free subtotal, ongkos kirimnya dan subtotal dari kedua barang tersebut kita akumulasikan itu Rp118.920. Dan jangan khawatir, sekarang aplikasi online itu bisa melakukan metode pembayaran melalui transfer serta bayar di tempat atau COD. Nah, yang sering saya gunakan itu bayar di tempat atau COD karena kenapa? Menurut saya cara ini adalah cara yang paling tepat lah untuk kita melakukan pembelian online. Karena ada bahasa pernah saya dengar itu ada barang, ada uang. Jadi ada barangnya baru kita bayar. Oke, saya akan juga memberikan salah satu contoh transaksi dengan metode pembayaran transfer. Di sini ada bank transfer, debit instan, bayar di counter, OVO, kredit off dan lain-lainnya. Ini bank transfer Mandiri, BCA, BNI dan bank lainnya. Ini debit instan, Mandiri Direct Debit, BRI Direct Debit dan lainnya, serta kita bisa menggunakan aplikasi Dana. Setelah melakukan pembuatan pesanan, maka kita perlu mengkonfirm barang tersebut oleh si penjual itu dari Julian Store. Di sini saya bilang apakah barang ini bisa dikirim, dan di sini ada beberapa chat dari saya dan si toko tersebut.
Setelah pesanan telah dikonfir, maka kita akan melangkah ke bagian akun untuk melihat proses pesanan kita. Nah, jika dalam proses tersebut sudah warna hijau, maka barang kita lagi sedang dikemas. Sedangkan jika dalam pengiriman sudah warna hijau, maka pesanan kita sedang ada di jalan atau proses pengantaran barang tersebut. Nah, langkah terakhir kita hanya menunggu barang tersebut sampai di lokasi kita.